Kita masuk ke doktrin penciptaan. Alkitab mencatat sejarah keselamatan dalam periode sekitar 1.500 tahun dari kejadian sampai Wahyu, ditulis oleh sekitar 40 penulis, mencatat berbagai kisah yang terikat satu sama lain disatukan oleh tujuan Allah. Alkitab sendiri memperkenalkan Allah sebagai pribadi yang memiliki tujuan dalam melakukan segala sesuatu. Berdasarkan pewahyuan ilahi ini, bahwa Allah memiliki tujuan, kita mau mempelajari doktrin penciptaan alam semesta dan manusia. Kita lihat dulu ayat yang menegaskan bahwa Allah kita, Allah yang bertujuan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dalam bahasa Inggris, versi English Standard, ada kata purpose di situ. Kalau kita mau sandingkan dengan versi LAI, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi tujuan Tuhanlah yang terlaksana. Satu ayat lagi, Yesaya 46 ayat 9-10 masih menegaskan bahwa Allah kita Allah yang bertujuan dalam melakukan segala sesuatu. Nggak ada istilah iseng-iseng, nggak ada istilah karena gabut, tapi sungguh-sungguh punya tujuan yang jelas, yang tegas dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam menciptakan alam semesta. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku, kita bisa ganti, tujuanku akan sampai. Dan segala kehendakku, kita bisa ganti, tujuanku akan kulaksanakan. Jadi, tidak seperti manusia yang tadi dikatakan oleh Amsal, memiliki banyak rancangan, angan-angan di dalam hati, namun mungkin dari jutaan angan-angan, hanya sedikit sekali yang terrealisasi. Tidak demikian dengan Allah kita. Dalam melakukan segala sesuatu, punya tujuan, dan tujuannya akan tergenapi, akan terlaksana. Kita menghubungkan pemahaman kita di pendahuluan bahwa Allah kita Allah yang bertujuan, kita hubungkan dengan catatan penciptaan, Kejadian 1:31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dalam petang, dalam pagi, itulah hari ke-6. Kata sungguh amat baik, kita tahu itu standarnya adalah sempurnaan Allah. Standarnya adalah tujuan Allah yang pasti jadi. Saat Allah berkata apa yang Ia ciptakan, sungguh amat baik,
maka semuanya bersifat terukur dalam hitung-hitungan ilahi. Sehingga manusia bukan hanya bisa hidup aman dan nyaman di Taman Eden, tetapi bisa juga maksimal sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengusaha, menaklukkan seluruh bumi dan isinya. Itu semua karena sempurnaan standar Allah. Puji Tuhan. Ini ayat yang mendukung pernyataan tadi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia memang perlu mengusahakan memelihara, namun apa yang Tuhan sudah siapkan, sudah ciptakan, itu sungguh amat baik. Manusia bukan hanya aman dan nyaman, tetapi bisa memiliki hidup yang maksimal, yang produktif. Itulah tujuan Allah. Standar absolut dari apa yang disebut amat baik, sungguh amat baik. Manusia tentu memiliki standar yang berbeda-beda relatif. Saat kita menyebut baik, belum tentu orang menyebut baik. Saat kita menyebut satu makanan enak, belum tentu orang lain menyebut makanan enak. Tetapi saat kita bicara tentang standar Allah, itu bersifat absolut. Pasti sungguh amat baik. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Di Efesus 1:9-10 kita diberitahu oleh Rasul Paulus bahwa dalam pikiran Allah, tujuan penciptaan adalah untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di surga, di dalam Kristus sebagai kepala. Sekali lagi, kita mau yakini, sesuai dengan catatan Yesaya pasal 46 tadi, bahwa tujuannya ini, tujuan yang berada di pikiran Allah ini pasti akhirnya terlaksana. Kita sedang menanti penggenapannya. Inilah ayatnya, Efesus 1, ayat 9-10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Inilah rahasia yang ada di pikiran Allah yang disingkapkan oleh Rasul Paulus lewat Rasul Paulus kepada gereja Tuhan. Pada akhirnya nanti inilah pengharapan kita, suatu pengharapan yang pasti, Kristus sebagai kepala, kita sebagai tubuh akan kembali mungkin seperti Taman Eden, menaklukkan segala sesuatu. Paulus pun melanjutkan bahwa Allah melibatkan manusia di dalam tujuan akhirnya ini, yakni mereka yang menerima Roh Kudus sebagai jaminan atau down payment. Tujuan akhirnya tadi adalah untuk bersama Kristus memerintah segala sesuatu. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita, gereja, untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan, first cost, down payment, segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris, New American Standard,
kembali muncul kata purpose di situ. Ada tujuan Allah yang akan terlaksana, akan digenapi. Kristus sebagai kepala dan gereja, yaitu orang-orang yang menerima Roh Kudus sebagai down payment, pada akhirnya akan menjadi penguasa atas segala sesuatu. Kristus, gereja, memerintah segala sesuatu. Jika ini kita lihat sebagai pemulihan dari apa yang telah terjadi sebelum dosa hadir di Eden, kita bisa tafsirkan bahwa kondisi di Eden adalah pribadi Kristus hadir di taman tersebut. Pribadi sebelum inkarnasi, pribadi tersebut, Allah Anak hadir di Taman Eden, memimpin langsung, melakukan supervisi langsung, mengarahkan Adam dan Hawa dalam mengusahakan dan memelihara taman, menaklukkan berbagai binatang, memaksimalkan tenaga-tenaga binatang tersebut untuk mengusahakan dan memelihara taman. Itu yang kita bisa tafsirkan berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita belajar pagi hari ini. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tentu kita bagiannya bukan di Taman Eden. Kita bagiannya, gereja Tuhan bagiannya adalah pada saat Kristus datang kembali. Ada yang menafsirkan tetap di dunia ini, atau kita dibawa ke Yerusalem baru, di langit ketiga atau langit keberapa. Tapi yang jelas, kita bersama Kristus akan memerintah, mengusahakan, memelihara, memaksimalkan seluruh ciptaan Allah. Puji Tuhan, itulah tujuan penciptaan. Kita belajar hal ini sehingga kita punya pengharapan yang lebih lagi, lebih besar lagi, lebih pasti lagi. Allah kita Allah yang besar, janjinya pun janji yang luar biasa. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Kita mau melihat catatan Perjanjian Lama dalam menjelaskan Allah sebagai pencipta. Tanpa ragu, seluruh penulis Alkitab secara kompak menunjuk Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Jadi bicara tadi ada 40 penulis, seluruh penulis Alkitab secara kompak tanpa ragu menunjuk Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Bahkan berulang kali para penulis ini memanggil Allah, mempermuliakan Allah sebagai pencipta dari segala yang ada. Penulis Perjanjian Lama, tentu khususnya di kitab Kejadian, menggunakan kata bara dalam menjelaskan karya Allah mencipta alam semesta. Kata bara ini mewakili sebuah tindakan penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Out of nothing atau bahasa Latinnya ex nihilo. Itu berarti bahwa sebelum Kejadian 1 ayat 1, dunia dan segala isinya belum ada. Tidak ada satu atom pun. Tidak ada satu debu pun. Sebelumnya hanya ada Allah. Dan segala sesuatu tercipta hanya karena kehendaknya. Alkitab pun menjelaskan bahwa seluruh ciptaan memperlihatkan kekuatan, keagungan, keteraturan, dan kedaulatan Allah. Saat seseorang gagal meyakini catatan Alkitab tentang penciptaan, maka seseorang tersebut akan meragukan kekuatan Allah, meragukan keagungan Allah, meragukan keteraturan Allah.
meragukan kedaulatan Allah. Dan karena itu, seorang yang tidak bisa meyakini catatan Alkitab tentang penciptaan, tidak mungkin mengenal Allah secara utuh, secara benar. Ini 4 ayat yang menjelaskan bahwa seluruh ciptaan itu mendemonstrasikan kekuatan, keagungan, keteraturan, dan kedaulatan Allah. Alkitab menjelaskan bahwa seluruh ciptaan, ada salah, maaf. Saya bacakan saja. Ini sebelum diubah. Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tidak ada yang tidak hadir. Sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Next. Sebab sesungguhnya Allah yang membentuk gunung-gunung, menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah, semesta alam, itulah namanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya, Tuhanlah yang menciptakan langit, dialah Allah. Dialah yang menjadikan dan membentuk bumi, membuatnya kokoh dan tetap berdiri. Ia tidak menjadikannya tempat yang sunyi sepi, tetapi tempat untuk didiami. Dialah yang berkata, Akulah Tuhan dan tak ada yang lain. Allah kita tidak menjadikan sesuatu untuk hanya sekadar menjadi tempat sampah, tempat rongsokan, tempat yang sunyi sepi menurut ayat ini, tetapi tempat yang layak didiami. Itu lagi. Punya mula langit, punya mula juga bumi. Dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punya mula lengan yang perkasa, kuat tanganmu, dan tinggi tangan kananmu. Itu menunjukkan kedaulatan Allah. Yesaya 40 ayat 26 itu kekuatan Allah. Amos 4:13 itu keagungan atau kemuliaan Allah. Yesaya 45:18 itu keteraturan Allah. Terakhir tadi 45, Mazmur 89 itu menunjuk kepada kedaulatan Allah. Puji Tuhan. John Calvin berkata, semua ciptaan Allah adalah teater dari kemuliaannya. Karena itu kita bisa mengerti bahwa semua ciptaan Allah, baik yang terlihat secara langsung oleh mata kita, maupun yang membutuhkan bantuan mikroskop dan teleskop, mengajak seluruh umat manusia untuk mengagumi Allah Sang Pencipta. Seperti halnya kita kagum dengan film-film
hasil karya para sutradara yang kaliber, para maestro di dalam bidang film. Kita kagum oleh tampilan, cerita, warna, plot twist, dan lain sebagainya dari film tersebut. Kita kagum, demikianlah gambaran dari semesta alam itu merupakan teater yang seharusnya membuat manusia, seluruh umat manusia, bersujud dan bersyukur kepada Allah pencipta. Dosalah yang membuat kita gagal. Dari barang-barang yang harus kita lihat di bawah mikroskop, sampai barang-barang, benda-benda di luar angkasa yang harus dilihat oleh teleskop, itu semua merupakan teater dari kemuliaannya. Kita mau lebih lagi diajari oleh bagian ini mengagumi ciptaan Allah. Ciptaan Allah membuat kita semakin kagum, mempermuliakan, bersyukur. Tuhan Yesus tolong kita. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya dari bukunya Wayne Grudem. Penciptaan alam semesta juga meliputi penciptaan dunia rohani yang tak terlihat. Seperti Allah menciptakan manusia, tumbuhan, dan binatang, demikianlah Allah menciptakan malaikat. Ia pun menciptakan sorga, tempat kediamannya, persemayamannya. Tersirat dalam ayat berikut, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup untuk selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Ini dipisahkan, dibedakan dari dan bumi dan segala isinya. Laut dan segala isinya. Katanya tidak akan ada penundaan lagi. Ini secara implisit tersirat. Lebih gamblang di Nehemia 9 ayat 6a. Ini lebih gamblang menegaskan bahwa Allah kita bukan hanya menciptakan dunia fisik, tetapi juga dunia roh, dunia yang tidak terlihat oleh mata kita. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya, langit, segala langit dengan segala bala tentaranya. Jelas banget di ayat ini. Langit, segala langit dengan segala bala tentaranya. Kemudian kita lihat bahwa dalam penciptaan Allah pun menciptakan waktu. Sebelum penciptaan, keberadaan Allah tidak diukur oleh waktu. Sebuah keberadaan yang mustahil untuk kita pahami secara utuh. Berdasarkan kebenaran ini, maka kita diajari untuk mengusahakan bukan hanya seluruh ciptaan, tetapi juga waktu. Kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi seluruh alam semesta, seluruh dunia roh, waktu, nanti pada saatnya semua ini akan tunduk pada Kristus dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Puji Tuhan. Ini ayat yang menjelaskan
tentang keberadaan Allah yang berada di luar waktu. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Karena memang dia ada sebelum waktu itu ada. Ya, masuk ke bagian-bagian akhir pagi hari ini. Kita mau lihat di bagian akhir ini dua kata lain yang menemani bara. Tadi kita sudah lihat bara itu kata yang digunakan untuk menunjuk karya penciptaan Allah dari tiada menjadi ada. Out of nothing, dari tiada menjadi ada. Selain bara, penulis Perjanjian Lama juga menggunakan kata yatsar atau bentuk untuk memperkaya pengertian bahwa selain dari tidak ada menjadi ada, Allah pun memberi bentuk dan fungsi pada ciptaannya, tentu sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan. Ada bentuk, ada fungsi yang Allah berikan kepada setiap ciptaannya. Apalagi tentunya kita sebagai ciptaan yang paling mulia. Ini ayat tentang tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Kata bentuk di sini memakai kata yatsar. Jadi selain bara, ada kata yatsar. Kemudian ketiga adalah kata asah. Sama seperti yatsar, yang sebenarnya memiliki pengertian yang luas, namun baik yatsar dan asa itu terikat dengan bara. Karena itu, meskipun sebenarnya punya pengertian luas, karena terikat dengan bara, asa dan yasar itu menjadi spesifik terkait penciptaan. Kejadian 1:31, kata dijadikannya itu memakai kata asah. Sekali lagi kata asah itu umum, manusia pun bisa menjadikan sesuatu. Seperti yatsar juga tadi kan, tukang periuk bisa membentuk, memberikan bentuk kepada tanah liat. Jadi bersifat umum, manusia pun bisa melakukannya. Tapi karena dikaitkan dengan bara, maka yatsa dan asa menjadi sesuatu yang bersifat adi kodrati, bersifat supranatural. Ini kata asah di sini. Terakhir, pagi hari ini kita lihat kata membentuk. Kata membentuk manusia itu dari debu tanah, itu memakai kata yatsar. Allah memberi bentuk kepada manusia, kemudian menghembuskan nafas hidup. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran pagi hari ini lebih lagi memperlengkapi kita. Kita akan sambung minggu depan untuk masuk ke bagian kedua dari doktrin penciptaan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.
kita akan tutup pembelajaran kita saat pagi hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kembali lagi kami Tuhan Yesus menerima lagi pembelajaran yang baru, pengertian yang baru tentang tujuan Engkau mencipta kami Tuhan. Tuhan, berikan kami terus hikmat Tuhan, biar apa yang kami pelajari pagi hari ini, kami boleh mengerti lebih lagi Tuhan. Terlebih kami boleh Tuhan Yesus memberi hidup kami sungguh-sungguh untuk melayani-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menciptakan kami dengan begitu rupa, begitu sempurna, begitu mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau terus berdaulat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Biar boleh terus memperlengkapi hidup kami Tuhan. Hingga Tuhan Yesus dalam kami menjalani hari kami boleh terus bergantung dan berharap penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa terus juga buat teman-teman kami Tuhan Yesus, yang mereka dengar juga mereka juga boleh diberkati seperti Engkau memberkati kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.